Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iftahul Farida. Saya adalah dosen di D3 Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, program studi pengolahan hasil laut. Bidang keilmuan saya adalah bioteknologi. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah teknologi pengolahan hasil perikanan tradisional, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi di semester genap, lebih tepatnya di semester 2. Mata kuliah ini memiliki jumlah SKS sebanyak 3 yang terdiri dari 1 SKS teori serta 2 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Memahami ruang lingkup teknologi pengolahan hasil perikanan tradisional. 2. Menghasilkan produk pengolahan tradisional, penggaraman, pengeringan, perebusan, pengasapan, dan fermentasi. Metode pembelajaran yang saya terapkan ada 3, yakni yang pertama ceramah. Metode ini saya gunakan untuk menyampaikan atau mengantarkan materi-materi kepada taruna. Yang kedua yaitu diskusi dan tanya jawab. Materi ini saya gunakan untuk menggali sejauh mana tingkat pemahaman taruna akan materi yang diajarkan. 3 yaitu praktek langsung. Metode ini taruna akan secara langsung dapat membuat produk olahan ikan secara tradisional, khususnya menggunakan metode fermentasi. Untuk sistem penilaian terdiri dari teori 30% serta praktek 70%. Penilaian teori terdiri dari tugas 20%, ujian tengah semester 40%, serta ujian akhir semester 40%. Sedangkan penilaian untuk praktek terdiri dari 30% persiapan, 30% proses, dan 40% hasil. Berikut adalah video pembelajaran teori dan praktek selama di kelas dan di Teaching Factory. Bulletin book untuk siap, gerak. Rapor KPL jumlah 27 hadir 25 yang siswa. Sekarang aktiviti soal apa? Kurang selesai. Poin depan. Kembali perkuliahan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Cerahan depan, gerak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Senin, tempat kuliah saya dari kelas dari lanjutan sebelumnya ada juga mahal Jadi hari ini materi saya di pertemuan ke-12 yaitu teknik fermentasi, jenis-jenis fermentasi, metode fermentasi, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu produk fermentasi, aplikasi teknik fermentasi pada pembuatan produk olahan. Bagaimana gelembung gas itu terbentuk? Karena adanya aktivitas kamir atau kamir gis ragi pada ekstrak buah. Dulu diambilnya dari ekstrak buah, sehingga membentuk hasil kata tulisnya anaerob. Apa kata tulisnya? Belum ada ya? Belum ada dengar ya? Jadi katabolisme adalah penguraian, proses penguraian secara anaerob, berarti tanpa adanya oksigen. Lawannya anaerob terhadap gula yang terkandung pada ekstrak. Jadi makanan ambil jenis bakteri asam laktat dan lain-lain adalah gula. Bahan dasarnya adalah gula. Gula dipecah atau diurai menjadi CO2 dan senyawa yang diinginkan ya alkohol,
fermentasi yang pertama itu oksigen, air, dan menjadi komponen lain yang berperan dalam pembentukan kita rasa produk. Makanya produk fermentasi itu biasanya lebih sehat atau lebih bagus karena dia daya cernanya dia karena sudah dipecah. Jadi protein itu sudah dipecah. Jadi ketika kita mengkonsumsi produk yang sudah dibuat mudah. Asam aminonya yang hasil pemecahan atau uraian dari protein bisa menambah rasa. Contohnya nih ikan karena berbasis asam misalnya, kita merasa punya kadang materinya bukan asam. Jadi rasanya akan lebih bagi orang selesai. Biasanya yang dari bekasan ini biasanya dari luar. Ada bekasan. Karena kita lumayan. Itu ada asam amino divisi pertama yang dapat memberikan cita rasa pada produk. Biasanya dipakai untuk madu. Ini utama MSG tuh. Nah, kalau mau secara alami, kayaknya yang dari ikan. Keuntungan fermentasi, produk fermentasi antara lain terasi. Kalian tahu nggak terasi itu produk fermentasi? Saya tahu. Ikan pedas. Ikan pedas. Ikan pedas. Ini. Bekasam, silase, kecap ikan, usus teri. Udah pernah? Ada yang bekasam, usus teri itu ditambahkan nasi. Ada nasi pakai itu ya. Hasil fermentasi bersama asam dan alkohol dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme dalam makanan. Nah, keuntungan dari fermentasi karena dia hasil akhirnya berupa asam, dia bisa menyebabkan bakteri berupa bakteri mati. Dia tidak bisa tahan toksik. Bahan pangan yang difermentasi biasanya mempunyai nilai gizinya lebih kuat dari A. Hasil fermentasi lebih mudah dicerna karena senyawanya sudah dari sini. Jadi tujuannya adalah yang pertama makin cepat. Makanan yang dimanfaatkan karena memperbanyak waktu masak. Ini cuma dibiarin aja. Menyediakan kandungan gizi yang lebih baik. Sedangkan kandungan toksin pada pangan, tingkatkan rasa dan aroma. Ini rangkaian manis. Tingkat kudurikan sebagai pangan vital yang memberikan manfaat pada kesehatan ya, sifat tidak, kandungan probiotiknya dan aktivitas pangan. Yuk maju. Yuk sok daripada dia tak tahu ngomong sekali ya. Ya weh, ayo Pak. Siswa yang pertama ada suhu, yang kedua ada oksigen, yang ketiga ada air, yang keempat ada susu. Oke. Mas Bo bener nggak? Yang lain ya? Bener nggak? Nah, oke, coba diulang. 4 ya. Pertama air, suhu, substrat, sama oksigen. Oksigen. Dan ada tidak? Tadi pertanyaan yang nomor 3, ada tidak hal yang dia dalam kondisi fermentasi itu aerobik? Apa harus ada tanpa oksigen? Harus anaerob? Paham? Nah itu yang pertanyaan. Kalau mutlak harus anaerob bu, apakah juga? Kalau semuanya ada yang bilang boleh bu, kalau memakai oksigen, karena misalnya kalau pakai kamir dia bisa sembuh di kondisi yang ada oksigen dan tidak ada oksigen. Karena tapi kan nggak dari awal dia tanpa oksigen, awalnya dengan oksigen baru diperang, ya kan? Nah, coba ada
oksigen pada proses fermentasi. Paham? Di minggu depan masih ada pertemuan saya tentang aplikasi fermentasi pada produk kita. Nanti saya putarkan video lagi untuk proses pembuatan produk fermentasi. Nanti di hari Kamis akan praktek membuat produk olahan. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti akan dibagikan modul praktek sebelum kalian praktik. Akan ada post test setelah praktikum. Jadi silakan dibaca modul. Paham? Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berbicara. Akhiri perkuliahan untuk siap, Raut. Akhiri perkuliahan pada sore hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di depan, Raut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan praktek setelah kita tatap muka minggu yang kemarin. Nah, hari ini prakteknya tentang pengolahan tradisional secara fermentasi. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama akan membuat kasam, karena bahan dari kasam adalah ikan yang dikasih garam. Yang kedua adalah pembuatan yogurt. Jadi ini non perikanan. Kalau bedanya, kalau kasam fermentasi spontan tanpa dikasih bakteri atau mikroba, yang fermentasi yogurt secara sengaja akan menjadi bakteri starter. Paham ya?
nanti kalian bahas juga di laporan. Kenapa tidak dalam keadaan panas inokulasinya? Kalau dalam keadaan panas, bakterinya bisa rusak atau mati, jadi tidak efektif kalau dalam keadaan panasnya. Selanjutnya harus itu apakah produk fermentasi yang dibuat pada paket hari ini? Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pendidikan pembelajaran yang saya lakukan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.